Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sampurasun, kumaha damang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, video kali ini sangat spesial ya bagi kami. Kali ini kita nggak membahas tentang kota Perth, tentang kehidupan kita di Perth atau beberapa objek-objek di Perth. Jadi kali ini kita bikin video tentang perjalanan ibadah haji kami di tahun 2019 kemarin ya. Dan video ini kami dedikasikan spesial untuk jemaah haji Indonesia tahun ini, tahun 2020, dan juga jemaah haji Indonesia yang berangkat dari berbagai negara di dunia ini, dan pada umumnya jemaah haji tahun 2020. Jadi kenapa kami membuat video ini, karena kita tahu semua tahun ini ibadah haji sebenarnya bukan Saudi Arabia bilang bukan cancel, tapi ada limitnya. Tapi sebagian besar seluruh negara itu emang meng-cancel, terutama di Indonesia ya. Iya, betul. Dari beberapa bulan yang lalu emang mentiadakan untuk ibadah haji tahun ini dari Indonesia. Dan dari Australia pun karena kita tahun lalu berangkatnya juga dari Australia, tahun ini emang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya dari Saudi sendiri di limit, cuman untuk logiknya itu sebenarnya susah ya. Ya, kita juga mungkin dari tiap-tiap negara melakukan tindakan preventif ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi semoga tetap semangat betul ya untuk jemaah-jemaah calon haji. Allah merencanakan mungkin yang lebih baik. Betul. Nah, kita kan cuma manusia yang bisa berencana, yang menentukan tetap yang di atas. Saya membuat statement pribadi untuk saya sendiri dan juga untuk istri saya. Saya bilang waktu itu, ini harus naik haji dulu, jangan travel kemana-mana dulu. Walaupun di sini traveling mudah ya, gampang, banyak sana sini. Tapi kita waktu itu fokusnya adalah kita harus menunaikan ibadah haji dulu. Setelah ibadah haji, terserah mau traveling kemana aja, kita bebas, karena yang utamanya udah kita tunaikan. Reguler ya, 28 hari waktu itu kita ya. Iya, 2 hari. Itu biayanya kira-kira berapa? 12.000 Australian dollar. Jadi kira-kira kalau di rupiahkan 120 juta lah per orang. Alhamdulillah aku dapat rekomendasi dari sekitar teman-teman Indonesia aku yang di sini yang melalui travel tersebut gitu. Dan feedbacknya semuanya udah bertahun-tahun itu sama. Jadi alhamdulillah emang udah jalannya dipertemukan dengan travel ini, dan kita pun puas ya dengan travel ini. Nah, kebetulan kita dapat travel ini atas rekomendasi teman yang base-nya di Sydney. Kebetulan ownernya orang Indonesia. Dan kebanyakan tiap tahun jamaahnya itu hampir 100% itu orang Indonesia satu grupnya. Kita kemarin kayak Selasa udah aja dari rombongan Indonesia betul. Manasik waktu itu visa belum jadi. Nah, waktu itu manasik haji bulan Juni, pertengahan Juni, itu ownernya terbang dari Sydney ke Perth, kita yang jemput ya di airport. Itu sampai hari H manasik, kita itu masih belum ada visa dan kita pun masih berangkat nggak ya? Beneran nggak berangkat ini? Akhirnya sedangkan cicilannya masih jauh. Cicilannya kebayar nggak nih akhirnya? Akhirnya ya udahlah. Itu yang namanya campur tangan yang dari atas. Kita terbang ke Sydney pagi-pagi, subuh ya waktu itu dari Perth subuh. Kayak flight pertama. Flight pagi ya, early flight. Sampai Sydney jam 9.10-an. Nah, sempat jalan-jalan juga di Sydney. Ada hikmahnya juga tuh. Jadi tahu Sydney, sempat main ke Opera House dulu sebelum kita pergi. Sempat ketemu beberapa teman juga di Sydney, makan siang waktu itu. Sampai akhirnya kita berangkat dari Sydney tuh abis maghrib ya. Iya, abis maghrib. Nah, itu berapa jam?
Perjalanan. Perjalanan, Oh, ya. perjalanan 14. 14,5 jam dari Sydney ke Abu Dhabi. Sampai Abu Dhabi setelah 14,5 jam sampai Abu Dhabi itu pagi ya. Pagi ya. Pagi. Nah, kita pagi sampai sana, transit kira-kira 2 sampai 3 Tiga jam. jam. Nah, di Abu Dhabi kita ketemu semua Yang dari Jakarta, jemaah dari Melbourne. Jakarta, dari Melbourne, dari Brisbane, itu ketemu semua di Kita grup Abu dari Dhabi. Sydney ya. Heeh. Karena kita Sydney. Nah, tahu nggak satu grup kita jumlahnya berapa? Kalau di compare sama jemaah haji ya, satu grup itu bisa satu kabupaten itu udah ratusan orang, 200 orang, 300 orang. Satu pesawat itu bisa satu grup. Satu grup. Kita satu grup 47 orang. Nah, kita dari Abu Dhabi terbang landingnya di Madinah ya, langsung. Madinah. Nah, karena kita grupnya kecil, Bisa. kita bisa landing di Madinah. Kalau kita grupnya besar, Lebih dari itu 100. lebih dari 100 itu landingnya harus di Harus di Jeddah. Jeddah. Nah, kita landing di Madinah. Abis itu Alhamdulillah lancar ya. lancar. Sepi itu Nah, ya. di airportnya itu sepi. sepi. Jadi kita ngelewatin imigrasi itu paling cuma setengah jam. Iya, cepat. Dapat koper. Nah, yang lama itu ketika kita didata di bis Iya, data waktu di itu bis. ya. Karena paspor. Pasportnya harus diambil Betul, sama orang. paspor diambil sama orang petugas hajinya. Beres semua paperwork, bagasi masuk, kita menuju ke hotel, namanya apa? Millennium Hotel di Madinah. Nah, waktu itu kita belum tahu sebetulnya posisi tepatnya Hotel Millennium ini di mana. Sampai akhirnya kita nyampe di sana, check in. Ternyata kita ada di seberang pintu gerbang nomor 17. Pas banget. Pas nyebrang hotel, pintu lorong 17 itu langsung Masjid Nabawi. Iya. Kita akhirnya spend berapa hari ya di Madinah? 8 hari ya? Lama 8 juga, hari. iya, lama juga. 8 hari kita di Madinah. Hari-hari setiap harinya tuh diisi cuma, jadi kita Sholat. akhirnya ngalamin yang namanya hidup tuh cuma tidur, makan, makan, ibadah. ibadah, ya. Tidur, makan, ibadah selama 8 hari. City tournya lu cuma bisa dihitung pakai jari Iya, ya. city 2 tournya atau 3 nggak hari. banyak. Selama 8 hari full. Nah, tiba saatnya kita pindah kota setelah Iya. hari ke-8 ya. Nah, kita udah pakai baju ihram waktu itu. Mau umroh ya dulu ya. Mau umroh. Kita berangkat dari Madinah ke Mekah. Jadi Kita lama. alhamdulillah sebelum maghrib itu udah check in ke hotel. Udah bagi kamar lagi. Kita itu alhamdulillah dapat clock Hotel, tower ya? ya. Clock Kita tower. nginepnya di Kita di Clock Clock Tower Tower. di Zam-Zam itu ya. Di Clock Tower itu kan emang beberapa hotel Hotel. ya, ada hotel banyak banget. Kita dapat hotel yang paling, Paling depan. Nah, jadi aksesnya teman-teman cepet yang banget ya. Pernah umroh atau haji nih, kalau Clock Tower nih masuk pintu, kita belok kiri, itu liftnya langsung ya. Setelah beres-beres semua, istirahat, kata tour leader, kita setelah Isya kita tawaf. Akhirnya kita setelah Isya kumpul, akhirnya kita berangkat ke Masjidil Haram. Akhirnya kita tawaf ya, jam 10 ya. Iya, 10 malam, 10 jam 11 malam. malam. Tawaf lancar, alhamdulillah. Beres. Setelah tawaf kita sa'i. Nah, di situ yang agak penuh ya, ketika kita sa'i agak penuh. Setelah sa'i penuh. Nah, setelah sa'i beres, saya masih ingat tuh, kita beres sa'i itu jam setengah 1, jam 1 malam ya. Akhirnya tiap pagi sholat duha gitu kan, agak sepi bisa lihat tawaf. Akhirnya kita spend seminggu di Mekah. Setelah 7 hari pindah ke apartemen ya, apartemen di namanya apa? Aziziyah. Aziziyah dekat Mina ya, dekat Mina. Di Aziziyah kita spend beberapa hari sampai akhirnya kita harus pergi ke tenda perkemahan kita di Mina. Nah, kita tinggal di kompleks maktabnya bareng sama USA. Iya, USA, Turki sama Europe. Europe ya. Nah, satu maktab itu USA, Turki, Europe sama Australia. Jadi satu daerah. Nah, tiba saatnya kita ke puncak dari ibadah haji ya, hari Arafah. Arafah, iya benar. Nah, kita pergi
kayaknya kita grup pertama ya. Grup pertama, orang nyampe tenda aja cuma kita doang. Nah, jadi kita pada saat itu akhirnya targetnya tersampaikan. Kita sholat subuh di Arafah. Akhirnya nyampe Arafah jam 4 pagi. Kita terus sholat subuh, terus kita istirahat. Kata tour leader, kamu tidur sekarang. Kita pas tidur itu tenda masih kosong, cuma kita aja. Begitu bangun jam 9, udah penuh. Iya, apa nih? Juga. Udah penuh semua. Iya, soalnya kan perempuan sama laki-laki kan beda. Sama yang perempuan juga gitu. Satu tenda itu bisa berapa ratus orang ya? 300 orang. Satu tenda 300 orang. Nah, tour leadernya pun bilang, selama 21 tahun saya membawa jemaah, baru ini akhirnya kita dapat hujan di Arafah. Masya Allah. Itu jarang, kata dia. 21 tahun dia bawa jemaah, baru tahun 2019 kemarin hujan deras pada hari Arafah. Nah, pada saat itu saya waktu itu lagi ngantri toilet. Tiba-tiba cuacanya berubah tuh. Tiba-tiba jadi angin, langitnya agak gelap. Pertama angin. Iya, angin ya. Angin kenceng banget. Saya waktu itu lagi ngantri toilet, kok jadi begini nih cuacanya. Anginnya kenceng banget. Jadi sejuk kan tiba-tiba ya. Nah, pas saya masuk ke toilet itu masih angin. Nah, pas habis keluar dari toilet mau balik ke tenda, tiba-tiba hujan deras-derasnya itu. Hujannya juga nggak cuma jerut gitu. Iya, lama ya. Hujan, angin, dan ada, kalau nggak salah ada berita benar-benar Arafah itu banjir. Ya. Emang ada sebagian yang banjir sih. Itu sampai semua ya. Karena kan kita dikasih waktu, kita kan sholat zuhur sama sholat asar tuh dibarengin. Ya kan, di hari Arafah, biar setelah zuhur sampai mendekati maghrib itu kita dikasih waktu untuk berdoa sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Pada saat itu hujan deras, itu semua jemaah keluar semua dari tenda kosong semua berdoa di luar, hujan-hujanan. Akhirnya kita sempat doa bersama, akhirnya jam 4:30 ya kita kumpul bareng. Nah, buat saya ketika si tour leader ini berdoa di situ, itu buat saya momen paling sesedih-sedihnya selama rangkaian haji. Ketika dia memanjatkan doa di hari Arafah itu, nggak ada yang nggak nangis deh. Kayaknya semua jamaah kita nangis di situ. Datang ke Musdalifah, spotnya udah habis. Itu loh, udah penuh banget. Kebayang nggak, 2 juta orang, hampir 2 juta orang tidur di satu area. Kata tour leader kita, ini hotel, kalau di Madinah hotel bintang 4, di Mekah hotel bintang 5, di Musdalifah ini hotel bintang 1000. Kita langsung ngelihat langsung Musdalifah sampai tengah malam. Dapat spot yang di bawah tuh udah habis. Harus kita ke atas. Manjat di paling atas. Nah, PR-nya waktu itu adalah harus nyari batu. Nyari batu buat lempar jumroh. Tapi enaknya di atas itu deket toilet. Iya. Nah, yang mengejutkan adalah toiletnya bagus. Toiletnya bagus kalau di Arafah. Di Mina, di Arafah. Di Arafah ya ampun. Toiletnya. Itu ujiannya. Bagian dari ujian adalah toilet. Iya. Nah, ketika kita di Musdalifah, toiletnya bagus. Dekat lagi. Dekat sama kita. Nah, ketika itu Bunda masuk ke toilet, aku cari batu. Masukin ke botol plastik. Dan nyari batu tuh nggak gampang karena harus batu. Iya, bukan betul. Kayak bukan kerikil. Ada ukurannya yang jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga. Akhirnya Bunda masuk toilet, aku cari batu di luar ngumpulin. Udah, kita akhirnya sholat di Musdalifah jam 1 malam tuh. Sholat Isya sama sholat Maghrib. Masih inget deh, kita punya waktu 2 jam untuk tidur. Betul. Karena jam 3 kita mulai jalan lagi ya. Balik untuk lempar jumroh, balik ke Mina. Nah, di situ ujian lagi. Kita udah ke bawah dari lantai paling atas. Udah paling bawah, jalannya ditutup. Nggak bisa lewat sini. Balik lagi ke atas, muter ke sana jauh. Itu tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Akhirnya kita jalan, kita pas azan subuh itu masih jalan tuh menuju tenda kan. Kita masih inget tuh di jalanan ada yang sholat subuh di jalanan. Akhirnya nyampe tenda jam 5:30, kita sholat subuh, mandi, istirahat, kita siap-siap tuh lempar jumroh.
pokoknya kata tour leader kita secepat mungkin kita jalan ke lempar jumroh karena makin siang makin penuh ya. Penuh. Ternyata Apa tuh? udah penuh juga. Bisa pagi-pagi. Udah. Nah, kita dapat yang lantai berapa Bun ya? 3. Lantai 3 untuk lempar jumroh. Di lantai 3 kita emang aksesnya langsung menuju lantai 3. Jauh ya? Jauh. Aku ada tuh berapa kilometer. Pokoknya dalam sehari itu ada yang punya recordnya berapa puluh ribu untuk berapa step. Berapa step? ada. Itu kita ada 20 kilo ya? Iya, 20 kilo. 20 kilo. Kalau nggak salah ada. Satu hari itu kita jalan 20 kilo total. Akhirnya lempar jumroh beres. Itu hari Idul Adha. Iya kan? Oh iya benar. Iya, hari Idul Adha. Iya. Setelah lempar jumroh, cowok-cowok cukur. Kita ke barbershop, wah ngantri. Aku sih pulang mandi. Ya, kalau yang perempuan ibu-ibu mandi udah bisa ganti pakai baju biasa lagi. Akhirnya ada 2 orang dari jemaah haji kita bawa Clipper ya? clipper. Oh. Akhirnya kita cukurnya di apartemen. Akhirnya cukur di apartemen. Sorenya kita balik lagi ke Mina. Balik lagi ke Mina. Kirain deket. Jauh juga Jauh. jalan. Karena kita waktu berangkat ke naik bus kan. Naik. Akhirnya kita setelah hari Idul Adha itu, kita sorenya setelah asar balik lagi ke tenda kita jalan kaki. Wah, jauh, ternyata jauh. Nah, di sana 2 hari ya kita harus nginep. Nah, ketika di Mina hari kedua sebelum kita hari terakhir pulang lagi ke apartemen, hujan deras. Banjir tuh sampai genangan air tuh udah tinggi banget. Itu sendal di depan udah hanyut semua. Kita akhirnya nyari sendal kita. Hari terakhir pagi kita pulang ya ke apartemen. untuk lempar jumroh yang terakhir kalinya. Ya. Setelah udah lempar jumroh, rangkaian haji kita akan ditutup sama tawaf perpisahan. Kita udah pulang ke apartemen pagi, malamnya kita balik lagi ya. Kita tawaf perpisahan. Akhirnya kita tawaf, terus kita sa'i, lengkaplah sudah ibadah haji kita ya. Alhamdulillah udah lengkap semua. Terus keesokan harinya kita ada tur ke Jeddah. Tur 1 hari ke Jeddah. Nah, sebelum kita pulang itu yang cowok-cowok ada perpisahan tuh di rooftop sama subuh, sholat subuh berjamaah, ada perpisahan sama ustad-ustad. Sedih juga di situ. Akhirnya ustad-ustadnya juga. Ustad-ustadnya wah. Jadi ustad-ustad muda ya, mereka mahasiswa Indonesia ya? Mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di sana di Madinah ya. Ustad yang masih muda dengan ilmu segitu banyaknya dan cara penyampaiannya tuh enak banget. Enak ya, tenang. Akhirnya pisahlah kita ya. Kita pas pulang itu beda-beda kloter. Kita yang di Sydney paling awal ya. Iya, yang Jakarta terakhir ya? Yang Jakarta terakhir. Nah, jadi pesan kita untuk jemaah calon haji tahun 2020 ini semoga diberi kesabaran dan diberikan kesehatan. Amin. Sampai insya Allah tahun depan bisa berangkat haji. Tuh. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki kita bisa kesana lagi ya. Iya, insya Allah. Amin. Sama keluarga ya. Sama keluarga, anak-anak kita umroh. Amin. Jadi segitu aja video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.